Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2021. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan video kemarin tentang soal TKA Saintek. Nah, di sini kita sudah di sistem persamaan ya nomor 18. Terima kasih yang udah jawab ya. Ini itu adalah soal terakhir di video sebelumnya. Jadi, teman-teman yang tahu jawaban benarnya silakan simak video ini, oke? Sebelum kita lanjut, teman-teman absen dulu dengan cara like video ini ya. Terima kasih yang udah like. Semoga teman-teman bisa masuk PTN yang diinginkan. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung aja gimana caranya. Karena dia itu kan AB solusi dari persamaan kuadrat ini kan. Nah, saya udah curiga ini kita eliminasi. Jadi, X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X sama dengan 19. Nah, ini kan Y kuadrat. Boleh nggak saya tulisnya di sini? Terus X-nya taruh di sini. Boleh ya, sama aja kan? Cuma tempatnya aja. Kurangi, biar ini hilang. Misalnya X kuadrat, minus 2X, minus X adalah minus 3X. Di sini harusnya dia 18 ya. Pindah ke sini aja langsung. Jadi negatif 18 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan. Berapa kali berapa? Yang kalau dikali hasilnya 18, negatif ya maksudnya. Kalau dijumlah negatif 3, udah ketebak 6 sama 3. Biar dapat negatif 3, negatifnya yang gede, gitu kan. Nah, ini positif. Sehingga nilai X-nya adalah negatif 3, kalau enggak dia itu adalah 6. Nah, kita ada dua jawaban nanti. Ketika misal X-nya negatif 3, dapat Y-nya berapa? Masukin sini. Ini kan Y kuadrat. Sama dengan berapa? Tulis aja kali ya. Y kuadrat sama dengan 1 ditambah 3. Karena di sini kan negatif 3 pindah. Jadi Y kuadrat sama dengan 4. Jadi Y-nya adalah plus minus 2. Awas ingat, ini plus minus. Terus, ketika X-nya sama dengan 6, maka Y kuadrat sama dengan 1 dikurangi 6. Ya nggak sih? Nah, berarti Y itu sama dengan negatif 5. Jadi Y-nya adalah akar dari negatif 5. Nah, akar negatif 5 itu gak ada atau dia itu imajiner. Jadi kita gak gunain X-nya 6. Berarti kita gunain ini. Jadi antara X-nya sama dengan negatif 3 dan Y-nya sama dengan 2. Atau X-nya negatif 3 dan Y-nya adalah negatif 2. Kita masukin aja. Misalnya ini jadi A ya. Ini A, ini B. Ini A, ini B gitu kan. A ditambah 4B. A-nya adalah negatif 3 ditambah 4 kali B-nya adalah 2. Untuk yang atas dapat berapa? 8 dikurangi 3 adalah 5. Oke, ini yang pertama. Untuk yang kedua, A-nya kita negatif 3. Tetap negatif 3 ditambah 4 negatif 2. Yaitu tulis di 4 negatif 2. Berarti negatif 8. Negatif 3, negatif 8, negatif 11. Sehingga yang besar itu adalah yang 5, B. Nah, selamat ya teman-teman yang udah jawab 5. Itu benar ya teman-teman. Oke, kita next ke nomor 19. Oke, di sini nomor 19, TKA Saintek ini tentang trigonometri ya. Diketahui X itu ini, dan Y-nya adalah ini. Nilai maksimum dari X kuadrat plus Y kuadrat adalah A tambah B akar 3. Nilai A tambah B-nya berapa? Nah, di sini saya harus kasih tahu dulu yang harus kita punya itu yang pertama bentuk jumlah sudut ya. Maksudnya jumlah dan selisih sudut. Jadi gini. Ada misalnya sin A plus minus B itu adalah sin cos sin ya. Sin A cos B plus minus juga cos A sin B, oke? Nah, yang kedua ada cos A plus minus B. Nah, kalau di cos, bedanya itu nanti, ini kan plus minus, jadi min plus gitu. Tapi bentuknya cos sin, berarti cos A, cos B, min plus, sin A, sin B gitu ya. Terus kalau udah ini, ada lagi yang harus kita tahu, ada identitas. Identitas trigonometri kalau kita punya sin kuadrat A ditambah sin kuadrat B, itu adalah hasilnya 1, oke? Nah, jadi di sini nilai maksimum ya, nanti kita ngambil yang maksimum.
X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti kita kuadratin nih si X-nya. Jadi kita punya nanti X kuadratnya itu adalah berapa? Kalau ini kita kuadratkan, yang kanan juga kita kuadratkan gitu kan. Awas, jangan ini kuadrat, ini kuadrat. Tapi sin kuadrat alfa terus akar 3 sin B itu dikuadratin berarti dapat 3 ya. Sin kuadrat beta. Nah, baru ditambah 2 kali sin A. Tapi ada akar 3 ya. 2 kali akar 3 sin A. Terus sin B gitu. Paham nggak? Terus yang Y juga sama. Y kuadrat itu akan menjadi cos kuadrat A. Ditambah. Sama ya. 3 cos kuadrat B. Ditambah. Sama juga 2 akar 3-nya. Tapi ini cos A. Apa ya? Cos beta. Oke. Karena dia mintanya jumlah ya udah jumlahin. Oke, jumlahkan nih. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat itu akan menjadi, nah ini teman-teman, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu adalah, oke, astagfirullahaladzim ya teman-teman. Ini itu bukan B ya, pasti tadi teman-teman berkomentar. Sin kuadrat A itu juga harus A gitu ya. Jadi ini A harus sama ya bentuknya. Kalau dia sin kuadrat A, kok sin lagi sih? Ini kayaknya teman-teman tadi bertanya-tanya gitu ya. Sin kuadrat A, cos kuadrat A gitu. Itu identitas trigonometri ya. Kalau tadi teman-teman sadar itu bagus, kalau nggak sadar itu hati-hati ya. Berarti sepemikiran. Sin kuadrat A tambah cos kuadrat alfa itu adalah 1. Begitupun yang ini. Sin kuadrat beta, ini cos kuadrat beta. Ada 3-nya, berarti 3 kali 1 gitu. Ditambah, ini berapa? Di sini ada 2 akar 3. Di sini ada juga, keluarin 2 akar 3. Nah, kamu mau cos atau sin, karena di sini cos dulu ya, berarti cos aja dulu. Cos alfa, cos beta, ditambah sin alfa, sin beta. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadratnya akan menjadi ini 4 ya. 4 ditambah 2 akar 3. Nah, ini apa jadinya? Cos, sin. Berarti cos apa tuh? Karena dia positif, berarti dikurangi. Nah, gitu ya. Sekarang, yang jadi perhatian teman-teman itu adalah nilai dari sebuah cos. Nilai sebuah cos itu, yang gedenya itu 1, dan yang kecilnya itu negatif 1. Nah, teman-teman tinggal milih nanti. Coba kita ketika nilai cos alfa dikurangi betanya adalah 1. Berarti kita masukin dapat X kuadrat tambah Y kuadratnya itu adalah 4 tambah 2 akar 3 doang ya. Karena dia 1. Tapi kalau dia cos alfa min betanya adalah negatif 1. Berarti dapat X kuadrat ditambah Y kuadratnya itu adalah 4 dikurangi 2 akar 3. Nah, lihat teman-teman. Di sini itu X kuadrat tambah Y kuadratnya itu adalah A ditambah B akar 3. Berarti A ditambah B akar 3 itu sama dengan kalau yang atas 4 tambah 2 akar 3. Sehingga di sini A-nya adalah 4, B-nya adalah 2. Oke, gini ya. A tambah B berapa? 6. Berarti kalau yang ini jawabannya adalah 6. Yang kedua itu kalau dia negatif berarti A ditambah B akar 3 itu adalah 4 negatif 2 akar 3. Nah, A-nya berapa? 4 juga, tapi B-nya adalah negatif 2. Sehingga jawabannya adalah 2. 6 sama 2, yang gede apa? 6. C. Gitu, karena dia maksimum gitu kan. Seperti itu teman-teman ya. Lanjut nomor 20. Nah, ini tentang integral nih. Jika nilai B, apa nih namanya? Jika nilai integral batas bawahnya B, batas atasnya A dari fx dx itu adalah 5. Integral batas bawah C, batas atas A
fx kemudian itu adalah 0, maka integral batas bawahnya C, batas atasnya B itu adalah berapa? Nah, di sini tidak kita menggunakan perhitungan integral ya. Jadi kita gunakan sifat. Gini teman-teman ya, sifatnya itu gini. Kita langsung yang ditanya aja deh, atau tulis dulu soalnya ya. BA fx dx itu sama dengan 5. CA fx dx itu adalah 0. Jadi kalau dia nanyanya CB fx itu berapa? Nah, di sini saya analogikan teman-teman pergi dari C ke B itu melalui apa aja gitu. Melewati apa aja. Jadi gitu nanti caranya. Kan ini CB, berarti dari C ke B. Itu melalui apa aja sih gitu kan. Oke. CB, berarti kan awalnya C, tulis C. Kok C-nya gitu sih? C. Nah, lihat. C itu temennya apa? A atau B? Di sini BA, di sini CA. Nah, berarti A dong ya. Tulis fx dx. Ditambah ini A, pasti di bawah A gitu. A temennya apa? Bisa temennya C, bisa temennya B. Tapi karena kita dari C menuju B, berarti ini kan C menuju B. Nah, B gitu. fx dx. Itulah yang namanya ini CB. Jadi pergi dari C ke B melewati apa aja? CA fx dx ada nggak? CA, oh 0. Ditambah AB. Kita punyanya BA. Yaitu 5. Berarti AB kan dibalik tuh. Berarti negatif 5. Kebalikannya aja. Negatif 5 ditambah 0 adalah negatif 5. Yang A. Ngerti kan? Kita lanjut ke nomor 21. Nah, ini teman-teman ya. Semua nilai A sehingga fx dari log itu selalu bernilai real. Nah, selalu bernilai real itu nanti penyelesaiannya itu diskriminannya lebih dari 0 ya, karena real. Nah, dari mana diskriminannya? Kita coba dulu sederhanakan bentuk ini ya. Kita 4 pangkat X tambah A kali 2 pangkat X ditambah A ditambah 3. Nah, 4 pangkat X itu adalah bisa kita tulis 2 pangkat X kuadrat, ya nggak? Ya dong, tambah A 2 pangkat X ditambah A ditambah 3. Nah, kita misalkan 2 pangkat X-nya sebagai kotak ya. Berarti kita punya kotak kuadrat ditambah A kotak ditambah A ditambah 3. Nah, karena dia itu real, berarti kita cari diskriminannya lebih dari 0. Diskriminan dari ini apa? Diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Itu lebih dari 0. Berarti B-nya berapa? B itu ini, yang nempel di kalau ini kotak ya. Berarti A kuadrat. B kuadrat ya A kuadrat, oke. Nggak ada minus kan, benar. A kuadrat dikurangi 4 kali. A-nya adalah 1, C-nya adalah A tambah 3. Sehingga di sini nanti lebih dari 0. A kuadrat min 4A, kemudian min 2, 12 gitu kan. Terus nanti dia lebih dari 0. Berarti di sini angka A-nya berapa aja nih? Sama dengan ini dulu ya. Kalau dikali 12 berarti 6 sama 2. Biar dapat negatif 4, ini negatif, ini positif. A-nya sama dengan negatif 2 atau A-nya, ini enggak ada, A-nya sama dengan 6. Lihat, karena dia bentuknya lebih dari, dia itu nanti A kurang dari yang kecil. Yang kecilnya min 2 apa 6? Min 2. Atau A lebih besar yang gede 6. Jadi A kurang dari negatif 2 atau A lebih dari. Yang mana? Yang D. Oke? Nah, untuk nomor 20 ini itu tentang turunan fungsi naik ya. Jadi kalian harus tahu fungsi dikatakan naik itu ketika
turunan pertamanya itu lebih dari 0. Berarti karena dia G ya. Jadi G aksen X-nya itu harus lebih dari 0. Nah, G aksen dari mana? Kita punya fx doang. Oh, gx itu adalah f negatif 1x. Berarti masukin dulu nih f negatif 1x-nya ke sini. Itu adalah gx. Masukin. Jadi gx itu adalah sama dengan f negatif 1. Oke, sorry ya. 1 dikurangi x maksudnya ya. Yang sama dengan sepertiga 1 min x pangkat 3 plus 1 min x pangkat 2 ditambah 13. Ini kan gx ya. Nah, karena kita nyari g aksen, ya udah turunin aja ya. 3 ketemu sepertiga berarti habis. Terus 1 dikurangi x pangkatnya jadi 2 ya. Karena turunan. Turunin lagi. Di sini ada 1, 0. Kalau diturunin kan, negatif x turunannya adalah negatif 1. Berarti tulis di sini aja. Gitu. Terus ini juga 2-nya ke depan ya. 1 min x pangkatnya 1 karena 2 dikurangi 1. Terus ini sama kayak tadi ya, negatif 1. Taruh di depan. Udah. Tambah 13 turunannya 0. Udah beres. Terus kita langsung aja kali ya. Dia itu gx-nya harus lebih dari 0 nih. Berarti langsung kita kerjakan kali. Nah, 1 kuadrat yaitu 1 min 2x plus x kuadrat dikurangi 2x ditambah 2x. Itu harus lebih dari 0. Gitu ya, langsung aja. Sehingga di sini kita punya dia itu dapat gimana? Min 1 plus 2x. Terus di sini min x kuadrat. Terus di sini min 2x. Kok 2x sih ini? Sorry ya teman-teman, ini enggak 2x. Ini tuh 2 doang. Karena 2 kali 1 kan. Terus ini min 2 plus 2x lebih dari 0. Min x kuadrat. 2x berarti 4x. Min berarti min 3. Oke, lebih dari 0. Karena ada min nih kuadratnya, berarti kita kali negatif ya. Tinggal negatif 1. Min 4x plus 3. Kalau dikali min, ganti. Berarti kita faktorin dulu ya. X, kalau dikali hasilnya 3, kalau dijumlah hasilnya 4, 1 nih. Oke, min. Nah, jadi x-nya adalah min 1 atau x-nya adalah 3. Lihat, karena dia bentuknya kurang dari, kalau kurang dari di antara ya. Yang kiri itu yang kecil, 1 apa 3? 1. Berarti ini 3. Jawabannya yang mana? C. Jawabannya yang C itu ya. Udah beres. Kita ke nomor 21. Ini silakan teman-teman kerjakan. Terus tulis hasilnya di kolom komentar. Oke. Saya akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.